Tuh, mana ya rumahnya? Apa ini ya rumahnya? Tapi, iya ini rumahnya. Iya benar. Coba tungguin aja kali ya. Gak ada orang sih. Sepi banget. Tapi kalau dilihat-lihat, ini benar rumahnya. Iya benar. Sekarang rumahnya sepi ya. Pada kemana ya? Wah, itu kan balai yang waktu itu tempat aku ngadem sama Ayu. Oh, iya benar. Ternyata ini benar rumahnya. Lelahnya habis nyemprot. Ada tamu. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dek, lagi nunggu siapa ya? Mak, saya Nia, Pak. Nia. Maaf dek, bapak. Siapa ya? Aku Nia, Pak. Yang dulu waktu kecil sering nginep di sini. Nia. Astagfirullahaladzim. Semenjak aku lulus SMA, aku pergi merantau, Pak, ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Nah, terus waktu bulan lalu, Ayu sempat WA aku, Pak, untuk datang ke sini. Jadi, Ayu itu ingin menikah atau bagaimana ya, Pak? Pak? Ayu itu sudah tidak ada. Maksudnya tidak ada gimana, Pak? Ayu sudah meninggal sebulan yang lalu. Tapi kan dia baru WA saya sebulan yang lalu, Pak. Mungkin WA Ayu yang terakhir itu dia merasa kangen ya, karena kalian sudah berteman sejak kecil. Terus Ayu meninggal karena apa ya, Pak? Pak, Jadi Ayu itu meninggal karena sakit yang dideritanya. sakit apa, Pak? Bapak juga sudah bolak-balik ke rumah sakit, tapi tim medis
belum menemukan penyakitnya itu apa nih ya. Pada suatu saat dia kritis, langsung nggak ada. Bapak kalau mau bicarakan tentang Ayu, hati Bapak masa terpukul nih ya. Ayu itu anak Bapak satu-satunya, harapan Bapak. Tapi kini dia udah nggak ada nih ya. Turut berduka cita ya Pak atas berpulangnya Ayu. Padahal dia kesini juga kangen sama Ayu, mau ketemu Ayu. Karena bagaimanapun kan Ayu teman kecilnya ya Pak. Padahal saat dia bulan lalu itu memungkinkan kita buat ketemu, tapi takdir berkata lain. Terus Nia mau gimana? Mau pulang atau mau nginep di sini ya? Mungkin dia di sini dulu Pak untuk beberapa hari. Dia mau ke tempat-tempat yang pernah dia datangin sama Ayu untuk mengenang masa kecil Nia sama Ayu Pak. Adanya setan hitam legam yang meneror kampung ini nih ya. Maksudnya setan gimana Pak? Itu bukan setan biasa nih ya. Warga sini menyebutnya setan penarik sukmo. Dulu manusia, tapi kini berubah menjadi setan hitam legam. Masa sih Pak? Dia nggak percaya. Emangnya zaman dulu ada kayak gitu-gituan? Gak mungkin Pak. Pasti itu cuma orang iseng Pak. Tapi apa Pak? Tapi Nia nggak percaya Pak. Udah, kalau Nia memang mau nginep di sini, mari kita masuk, kita beresin kamarnya si Ayu. Nia nggak apa-apa kan tidurnya di kamar Ayu? Iya Pak, nggak apa-apa. Ya udah yuk. Gue bingung nih bocah. Maaf bang. Itu kadang-kadang bocah kalau habis pipis biasaan kagak mau diseblok. Bocah sekarang tuh mang beda sama orang-orang dulu mang. Udah kali-kali ti kalau udah bekas pipis lo kali, udah bekas boker. Kagak disiram ya. Kagak disiram, apa karena iseng apa gimana? Kok kagak ngerti juga dah. Dah kan ada peribahasa, ada pepatah, ini mah real emang ada hadisnya. Anazopatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Tuh. Betul. Juga bingung sama anak-anak sekarang. Kayak kalau sore kalau nyapuin, kalau ngebersihin WC, bersihin kamar mandi, ada aja itu mang. Ya makanya. Saya mau laporan apa ke guru. Kok mau begitu lagi. Tapi kalau masalah kebersihan itu bukan tanggung jawab perorangan, ini tanggung jawab bersama ya, dari murid, dari kita selaku penjaga. Apalagi kan sekarang kan kita ada yang bantu beres-beres juga, tukang bersih, bersih. Cuma kadang dia pas lagi kelupaan atau gimana, kan yang namanya juga manusia kan nggak ubahnya ada sifat lupa Bener mang. Oh iya mang, saya mau nanya nih ya. Nanya apaan sih? Mamang kan udah lama nih
maksudnya udah senior lah namanya, ngejaga ini sekolah. Iya. Saya mah kan ya baru ya namanya ya. Bukannya saya takut gitu Mang, tapi saya tuh ngerasa kayak banyak kejanggalan Mang di sekolah ini Mang. Kayak Janggalan apaan sih? kayak hal-hal mistis gitu Mang. Kadang-kadang nih saya gimana ya ngeliat ngerasanya, suka merinding, kadang-kadang suka nampakin Mang. Sinilan apa Mang, jadi kayak orang marahan kita, mungkin kita mau ngomong serius. Ya lu oguan banget tuh di galau pengen ditemenin duduk. Ampun dah Bang. Biarin gue tengah sini ya. Ya udah. Kalau Ya, jadi lu menanya apaan sama gua? enggak Mang, Mamang kan yang namanya ini menjaga sekolah udah lama, senior lah ibaratnya ya. Iya. Kali Mamang kan belum cerita nih sama saya nih, masalah sekolah ini tuh dulunya bekas apa. Saya kan baru di sini. Iya. Ya kayak ngerasa ada kejanggalan gitu Mang. Jadi lu mau nanya silsilah ini awal mulanya sekolah. Iya Mang. Nah terus yang tadi lu tanya ke gua kan sering ada Hal-hal mistis. hal-hal goib gitu ya. Iya. Nah, tapi emang sekiranya misalnya gue ceritain, gue tanya balik ke lo, kalau seumpamanya gue cerita awal mulanya ini sekolah terbangun sampai sekarang udah mewah begini, sekiranya lo kalau keliling sendiri berani apa kagak? Nah itu pertanyaan gue, makanya sengaja gue kagak cerita sama lo. Itu yang saya khawatirin. Kalau ngomong jujur mah saya ditemenin terus Mang, kalau jaga malam. Itu gue takut ya kalau gue ceritain, takutnya lo jangan kan sampai keliling, mau nyeduh kopi aja ke dapur, ntar ujung-ujungnya minta temenin sama gue. Nggak berani saya Gitu. kalau udah tahu mah. Tapi Mamang bener pernah gitu kayak dinampakin gitu Mang? Ya sebenarnya sih di kalau gue mah kalau dinampakin gituan, bukan gua sombong ya, bukan gua sombong atau istilahnya gua ngebanggain diri gua sendiri, bukan. Apalagi kan lo kebilang bocah baru kemarin, ya kan. Jadi pengalaman lo tuh di tempat-tempat gelap tuh rada kurang. Kalau gue sih di terus terang aja, kalau pengalaman gua tempat gelap sering. Pengalaman, masalahnya gue dulu emang kerjaan gue mainnya tempat gelap-gelap. Ngapain? Ini jadi dibahas, mau tahu aja lu. Paham saya. Ngerti dah. Iya. Ya. Emang kalau untuk masalah sekolahan ini, gue juga sebenarnya jagain ini belum lama-lama banget. Gue mau jaga ini warisan. Warisan? Iya. Warisan bagaimana lu jagain sekolah warisan Mang? Dulu babak gue jagain ini sekolahan. Babak gue ngejagain sekolahan. Nah pas gitu babak gue sakit. Nah ya namanya orang udah tua kan, sakitnya dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit diponis tuh umurnya nggak lama tuh. Nah babak gue di rumah sakit, pihak sekolah kan bingung, ini sekolah siapa yang nungguin, siapa yang ngawasin tuh. Akhirnya dari kesepakatan pihak sekolah, orang pihak sekolah udah kenal sama gua kan. Nah akhirnya sementara sebuat babak gua belum sembuh, nah gua disuruh nyerepin babak gua gitu. Ujung-ujungnya keterusan dia sampai sekarang. Aduh. Tuh. Itulah Mang. Gua juga awalnya nih sama kayak lo. Iya. Kemana-mana merinding, apalagi belakang sono no. Pas WC tadi tuh. Nah, pas WC gue juga sama merinding. Nah pas gitu gue nanya ke babak gue, Mbak, saya menanya, kok setiap saya keliling dekat-dekat WC, dekat toilet ya, bahasa sekarangnya ya, bahasa gaulnya toilet, kok perasaan saya agak merinding dikit gitu. Nah terus babak gue cerita bahwa makhluk halus itu senangnya tuh di tempat-tempat lembab,
tempat lembab, tempat-tempat kotor tuh, tempat-tempat yang agak-agak remeng-remeng tuh. Nah terus cara nggak langsung bapak gue kan, gue desek kan, iya mbak, kok bisa makhluk itu bisa betah di tempat-tempat gelap, tempat-tempat yang kotor begitu. Nah bapak gue kan akhirnya cerita. Nah bapak gue ceritanya emang dari awal dari ya maaf aja bukan gue nakut-nakutin lu di, ini sekolahan dulunya bekas kuburan. Bener bang. Itu juga cerita babak gua. Kalau gua kan waktu itu kan tinggal di kampung sebelah sono. Tahu-tahu nih sekolahan udah bangun, udah rapi. Tuh. Babak gua cerita kuburan keluarga di sono dibongkar tuh. Jadi kuburan ini awalnya kan sebagian ini kan ini sebagian nggak kuburan semua. Ya. Kuburan ada berapa biji, makam keluarga bukan makam umum. Nah jadi pihak keluarga almarhum kan ada ini di, ya tahu sendiri kan namanya banda mah, iya kan? Benar. Namanya banda mah dah kagak zaman dulu, kagak zaman sekarang. Kalau udah urusan warisan, hal sekecil apapun itu bisa diungkit-ungkit. Tuh, sampai yang udah kakek buyutnya warisin, ini tanah yang 100 meter kita buat makam keluarga, biar kalau gua mati anak cucu gua nggak ada umur bisa ngumpul di sini tuh. Gitu. Iya. Ya namanya generasi kemarin kan beda di. Bener bang. Iya kan? Bener. Tapi bang, saya sempet ya beberapa hari lalu, belum sih dinampakin mau itu bang. Belum dinampakin mah belum. Cuman pas saya keluar itu dari WC yang tadi kita keluar tuh, Iya. apa perasaan saya, apa yang bener ada, saya keluar dari WC, saya udah ngikutin dari WC yang tadi kita keluar. Anu kali lu cebok belum bersih kali. Orang ngapa-ngapain teman saya mah cuma ngekosrek doang, ngebersihin bekas pipis bocah. Saya keluar dari situ, terus saya masuk ke kelas itu tuh, yang pertama tuh yang pojok. Iya. Di situ kayak ada orang lari. Saya nengok keluar, saya lari lagi keluar nyalain lampu. Iya. Saya lihat agak ada. Pas saya masuk lagi ke dalam, saya ngidupin lampu. Kayak ada yang ngintip juga. Pas saya masuk ke dalam pintu, Lah lu bisa dimasuk ke dalam pintu? maksudnya masuk ke kelas. Oh, makanya kalau ngomong Masuk ke kelas, pintu kan rada sedikit saya tutup tuh. iya. Kayak ada yang niatin. Saya kelinguk dikit orang ada. Saya keluar lagi dah, saya buru-buru tuh. Kamu udah rada merinding. Masuk ke kelas ini lagi, kagak ada, hilang itu. Gitu. Iya, pas udah masuk ke kelas ini nih, di belakang kita nih, Iya. itu hawa merinding udah nggak ada. Nggak ada. Pokoknya hawa merinding itu dari pojok WC sono, Bang. Pojok WC sono ya. Pojok WC sono sampai pas kita masuk ke kelas, itu bener-bener kayak ada ngikutin, Bang. Bener-bener saya merinding. Nah, emang kalau sebelah situ itu dulunya, kalau menurut cerita bapak gua, sebelah situ jadi ada salah satu keluarga almarhum yang bekas preman di. Kalau kata zaman dulu mah apa ibaratnya ya, bekas makam centeng lah, makam centeng. Nah dimakamin di situ. Nah adapun dia dimakamin di situ, ya namanya centeng kan tuh sendiri di. Betantang betenteng. Ya mungkin dari salah satu musuhnya ada yang kurang senang. Nah akhirnya dia berantem tuh di. Berantem akhirnya centeng ini kalah dimakamin di situ. Tuh. Ya mungkin kalau kata ibaratan matinya kali orang lempeng kali. Ya udah lurus. Ya iya matinya orang lurus. Nah akhirnya kan ya namanya gituan mah kan tahu dengan glojot udah jadi almayiti mah kan udah dikubur, udah dipandiin, disolatin, dikuburin. Kalau untuk halus kan kita kagak tahu apa dia sempurna apa enggaknya kan.
Ya mungkin kalau dia gentayangan, ya mungkin dia masih ada rasa penasaran sama yang pernah ngebunuh dia. Ibarat kata kali dia kali ya, dendam kali, dendam. Itu emang gue juga kalau lewat sono ya bukan lu doang sih, terus terang aja. Gua kalau kagak sama lu terus terang aja. Sama gue, baru berani. Bukan gua kagak berani, awang gue lewat situ. Serem itu Mang, pojokan itu. Dulu kan pernah lampunya kan gua ganti. Iya. Lampu gua ganti. Lah tahu-tahu di lampu habis gua ganti, Mati lagi. pas gua keluar itu lampu mati. Gua balik lagi, sampai gua bongkar tuh lampu. Gua lihat, gua tes ke sini nih yang itu tuh dalam kelas. Kelas kan ada mejanya. Iya. Kelas ada mejanya, meja, bangku. Gua diri tuh di atas bangku. Pasang lampu. Gua ganti tuh lampu, lah hidup. Dan namanya lampu hidup kan, akhir kan gua balikin lagi ke sono. WC. Gua balikin lagi, pasang di kamar mandi sono. Hidup, asa gua keluar lampu mati lagi. Nah semenjak itu gua rada-rada awang lewat situ. Mas lampu 2 kali gua ganti masih modar-modar keneh. Lampunya itu juga. Lampunya teta wae Emang angker emang pojokan doang Mang kayaknya. Pokoknya ini sampai batas kelas itu Mang, tuh yang kelas yang pertama. Iya, emang dulu katanya makam sebelah situ emang adanya. Iya. Tuh. Cuman gue mesen nih sama lo terus terang aja. Gua kan gua ada rencana, gua kan udah gimana ya, rasanya gue udah jenuh bener jaga begini. Gue udah jenuh banget begini ya, faktor usia juga kan, apalagi kalau udah faktor mah nggak boleh sering kena angin malam kan. Nah gua ada rencana 2-3 bulan ke depan gue istirahat dulu. Gue istirahat dulu dari jaga di sini gitu. Terus saya nah ya lu gantiin gua di sini. Pon saya kalau nggak ada Mamang iseng kelilingnya. Nanti gua ngomong sama pihak sekolah. Gua ngomong sama pihak sekolah kalau gua ada rencana mau ya Bu. Ya sebenarnya sih gua berat juga ngelepasin ini kerjaan. Kan lumayan juga. Kita di sini di sebulannya kan dibayar 1,5 juta. Kan gede duit 1,5 juta. Mau 1,5 juta saya beli Bang Gope. Saya. Emang lu masih digaji 500.000? 500. Kalau gue alhamdulillah gaji gue 1,5 juta di sini udah. Beda banget ya Pan ya. Udah bayar 1,5 juta. Nah, gue juga nggak tega benar ngelepasnya, tapi gimana sih? Udah faktor gue sama bini gue nggak boleh sering-sering begadang. Asa begadang ada temennya kopi, asa begadang temennya rokok. Tuh bini gue khawatirnya kesehatan gue malah turun, takut gitu doang. Nah, emang temennya itu doang apa kalau begadang mah? Iya makanya bini gue ngelarang, udah ngapa Pak berhenti kerja, dasaran masih banyak rumput gitu. Maksudnya banyak rumput bukan gue suruh makan rumput, bukan. Jadi sekarang kan gue punya piaraan kambing. Nah, ada kambing, ada sapi. Maksud bini gue suruh fokus ngurusin piaraan aja gitu. Kalau malam gue istirahat. Saya iseng orang kalau nggak ada yang nemenin. Nanti gue ngomong pihak sekolah, gue minta cariin ganti. Buat cariin ganti apa? Suruh nyari pengganti gua buat nemenin lu gitu. Atau kalau lu punya punya temen istilahnya kagak punya kerjaan atau gimana, lu ajak aja di temen lu buat nemenin lu, gantiin gua. Saya takutnya begini Mang, saya nyari orang tuh jaga malam-malam iseng. Lah saya iseng dia iseng. Minggat bagaimana tuh? Lah namanya berdua medi nggak kasih iseng. Kecuali kalau dewekan. Oh. Berdua mah kagak. Iseng ngomong orang kalau gimana gua. Udah lu. Tuh kan. Baru saya ngomong. Apa tuh jatuh? Ya kan? Kata saya ge Perasaan masih sore di. Baru jam berapa ini Mang?
Bener dia ya kan? Dari mana nih datangnya? Tadi orang ada. Tuh kan. Nah, dari Di, rumah hari kan. Romana ini. Wah, Dik, oh, Mang. Nah, makin dekat bae gini kan. Tuh kan. Kata saya kayak buru-buru sendirian, saya berdua diginiin. Udah pindah tempat di. Ini kagak aman sini di. Buru Mang. Buru Mang, buru Mang. Di pada hampar-hamparan gini. Kagak aman nih di. Tungguin gue di. Buru. Ih. Ayo nih ya. Di sini kan tempatnya dulu bernostalgia sama si Ayu. Iya, Pak. Masih ingat kan tempat ini? Ingat, Pak. Memang tempatnya jauh berbeda sama dulu nih ya. Sekarang udah ada pembangunan, jadi lebih bagus. Iya ya, Pak. Kok beda banget ya sama yang dulu? Bangunannya lebih banyak. Jadi nih ya dulu sering kesini sama Ayu. Iya, Pak. Memang nih ya bangunannya ada yang masih seperti dulu, belum dirubah. Nah, di sini ini tempatnya sama Ayu waktu kecil sering istirahat, Pak. Di sini Iya, sambil jajan, sambil bercanda, ngobrol. Ternyata bangunannya lebih bagus ya, Pak. ya memang udah banyak perubahan ya. Pak, aku Ya. izin lihat ke depan kelasannya ya. Oh iya nih ya. Paling Bapak nanti tunggu di masjid aja ya kali ya. Iya, Pak. Yaudah yuk. Ini hati-hati ya. Iya, Pak. Kan, seandainya Ayu masih ada, pasti lebih seru. Pasti lebih indah hidup ini ya. Tapi sayang, Ayu udah pergi nih ya. Udah ninggalin kita. Ninggalin Bapak yang sendirian. Sampai saat ini Bapak juga belum bisa ngelupain Ayu nih ya. Ayu anak yang cantik, anak yang soleh, dia rajin ibadah. Tapi sayang, semuanya udah berubah nih ya. Sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Ternyata sangat berbeda ya bangunannya. Bangunannya juga udah lebih bagus, lebih rapi.
Nggak ada apa-apa tapi ada apa ya? Enggak. Ini cuma halusinasi aja. Enggak ada apa-apa. Duduk dulu aja deh, biar lebih tenang. Tempat ini dulunya tempat sekolah aku sama Ayu. Tempat ini banyak kisah
lihat aja deh ke dalam. Kita duduk di meja ini yuk. Aku di sini. Kamu di sebelah aku. Dulu kita kompak yuk. Kalau ada soal atau tugas, kita selalu kerja sama. Aku kangen deh masa-masa seperti itu sama kamu. Sekarang kamu udah gak ada yuk. Kira-kira ini udah jam berapa ya? Udah malam juga ternyata. Udah malam. Pulang aja deh. Besok ke tempat lain aja. Gadis ini cocok untuk jadi pengikutku selanjutnya. Kok Nia lama ya? Bilangnya mau sebentar ke belakang. Jong kita mang. Tapi aku belum Tinggal kelihatan juga selonjoran batang doang, Dik. hidungnya. Ini udah jam berapa? Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Nia. Kayaknya gua kenal dikit ini. Bener. Ini wali murid yang dulu anaknya sekolah di sini. Gua kenal nih. Gua kenal Mana mukanya, perginya tapi dia? namanya gua nggak kenal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak. Ngapain? Pak Sata ya yang jaga ini? Iya, Bapak malam-malam di sini ngapain? Ini Pak, saya nunggu temannya Nia temannya Ayu, si Nia. Oh, temennya Ayu. Oh iya, saya lupa anak Bapak. Tadi Bapak lihat gak di belakang? Pak, saya dari belakang. Sudah keliling ke sono ke sini. Saya berdua tuh kagak nemuin siapa-siapa. Siapa Pak? Ya udah Saya saya baru muter. yang benar. Masa saya bohong? Pak. Ya udahlah saya langsung cari aja ya. Kasihan udah malam Pak, jam berapa ini? Ya udah, nanti kalau misalnya ini ntar saya bantu nyari tuh, Pak. Iya iya. Ya ya Ya, ya. Pak, misi Pak ya. Ya ya. Malam-malam apaan? Sekolahan. Ini dulu anaknya sekolah di sini di. Oh, yang si Ayu itu. Iya, yang tadi disebut sama dia. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba anaknya ini nggak ada umur gitu, Di. Meninggal pulang ke Sukabumi. Balik papan. Ah, Sukabumi, Di. Terus Bang. Ya udah, sekarang kita bantu nyari aja, kesian itu orang. Ada. Ayo, udah malam gini.
Bantu nyari. Agak lagi malam-malam sekolah. Hai anak gadis, ikutlah. Di tempat terindah yang tidak pernah terbayang. Ikutlah dengan temani temanmu. Sudah hidup tenang, hidup bahagia, serba berkecukupan. Lain dengan begitu cepat. Jangan kau terlambat. Waktu kita sangat singkat. Jangan kau ulur-ulur waktu. Karena di duniamu serba kekurangan. Lain dengan di duniaku. Ayo bangun, bangkit. Ikut. Suara apa tadi? Siapa kamu? Siapa dia? Pak, Pak, Bapak. Iya nih, ada apa? Ada apa? Enggak, Pak. Ah, nggak ada kok. Itu cuma halusinasi kamu
Hai, anak gadis, cepat, waktu kita sebentar. Teman telah menunggu, dan setelah kau ikut bersamaku, kau ajak temanmu yang lain untuk bergabung dengan kita. Karena kehidupanku sangat nyaman, sangat enak, jauh dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Aku jamin kau akan hidup bahagia. Sekarang aku tepat di belakangmu. Cepatlah kau bangun. Bangun, bangun. Ikutlah bersamaku untuk kehidupan yang lebih enak. Ayo cepat anak gadis. Waktu berjalan dengan cepat. Waktu kita sedikit. Bila terdengar suara ayam berkokok, itu suatu tanda bahwa waktu kita telah habis. Maka sebelum ayam berkokok, cepat kau bangun. Ikutlah bersamaku. Ayo, aku di samping. Cepat kau bangun anak gadis. Jangan kau terlena dengan mimpi-mimpi dunia yang tidak jelas. Ikutlah denganku, maka mimpi itu bukan hayalan ilusi. Mimpi itu akan menjadi kenyataan. Temanmu yang telah merasakan nikmatnya hidup bersamaku. Bangun. Jangan kau terlena dengan mimpi. Bangunlah gadisku. Waktu kita semakin menipis. Sinar rembulan mulai redup. Ayo bangun. Kesempatan ini tidak datang untuk kedua kali. Dan adapun kesempatan dua kalinya, ini sangat lama. Menunggu sampai bulan purnama selanjutnya. Ayo gadisku, waktu semakin menipis. Sinar rembulan mulai
terhalang awan hitam. Untuk kehidupan yang lebih baik. Bangun gadisku, teman. Ikutlah denganku sekarang. Ikutlah denganku sekarang, gadisku. Temanmu lalu. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Tinggalkan mimpi-mimpi. Ikutlah denganku ke dunia nyata.
Bangun nak, udah siang. Lah, kok Nia nggak ada di kamarnya? Mana dia? Nia? Nia? Ayo nak kita sarapan dulu, Bapak udah bikin sarapan tuh di dalam. Nia? Kenapa kamu diem aja Nia? Ayo kita sarapan dulu di dalam, Bapak udah bikin. Jangan-jangan sudah diambil setan hitam legam. Makanya nih ya, jangan menganggap enteng makhluk yang kasat mata. Ya,